Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang mendekat tapi tak bisa kau lihat? Seperti udara yang berubah, hati yang gelisah, dan langit yang terasa berat. Bencana tidak selalu datang dalam bentuk gempa atau badai. Kadang ia menyelinap lewat perasaan resah, lewat rezeki yang seret, lewat hubungan yang tiba-tiba retak tanpa sebab. Tapi tahukah engkau, ada orang-orang yang tidak dikenal, tidak viral, tidak diberi gelar, tapi setiap langkah mereka adalah tameng bagi dunia. Merekalah para kekasih Allah, para wali yang menjaga bumi dengan amalan-amalan yang hampir dilupakan. Dan hari ini, engkau akan diajak menyelami rahasia mereka. Satu demi satu, amalan kunci yang mereka jaga untuk menolak bencana yang tak terlihat. Bukan untuk dikagumi, tapi agar engkau pun bisa ikut menjaga dirimu, keluargamu, dan dunia yang kini semakin rapuh. Bersiaplah, bukan dengan rasa takut, tapi dengan hati yang ingin paham. Karena perjalanan ini akan membuka pintu-pintu langit yang mungkin selama ini tertutup bagimu. Bab 1. Mengenal hakikat bencana yang tak terlihat. Dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali kita hanya fokus pada apa yang tampak. Bencana yang terlihat dengan mata, seperti banjir yang menenggelamkan rumah, angin kencang yang merobohkan pohon, atau gempa yang mengguncang bumi. Namun jauh lebih sering dari itu, ada bencana lain yang diam-diam menyusup ke dalam ruang-ruang hati dan jiwa manusia, tanpa suara dan tanpa tanda yang kasat mata. Bencana ini tidak dapat dilihat oleh indera, melainkan hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang peka. Bencana yang tak terlihat, namun kehadirannya merusak tanpa ampun, memecah belah tanpa pengumuman. Ia hadir dalam bentuk kesedihan yang tak terjelaskan, kehampaan dalam dada, hingga kegelisahan yang terus merayap masuk tanpa alasan yang jelas. Dan inilah bencana yang paling berbahaya, karena tanpa kesadaran, kita membiarkannya merajai tanpa perlawanan. Bencana yang tak terlihat ini seringkali datang dari titik-titik kecil kelalaian kita terhadap penjagaan spiritual. Ketika kita mulai melupakan zikir di sepertiga malam, mengabaikan ibadah dengan alasan kesibukan, atau membiarkan hati keras oleh amarah dan kebencian, maka pintu-pintu kegelapan itu perlahan terbuka. Mereka yang lalai menjaga dirinya secara ruhani memberikan ruang bagi bisikan-bisikan gelap yang mengaburkan cahaya iman dan akhirnya menimbulkan keresahan yang berkelanjutan. Ketika seseorang tidak lagi sadar akan pentingnya menjaga hati, maka bencana itu masuk seperti angin malam yang dingin, menyusup tanpa terdeteksi hingga tubuh dan jiwa merasakan dinginnya kehampaan yang mendalam. Para wali dengan mata hati yang terang benderang mampu melihat dan merasakan bencana jenis ini jauh sebelum ia berubah menjadi musibah yang nyata. Mereka tidak hanya memandang dunia ini dari permukaan, melainkan menyelami setiap getaran yang ada di dalam hati manusia dan alam semesta. Dengan ilmu yang Allah karuniakan, mereka mengetahui bahwa menjaga hati dan ruh adalah benteng utama agar tidak jatuh ke dalam kegelapan. Dari situ, mereka mengajarkan kita agar tidak hanya memperhatikan bentuk luar bencana, tetapi lebih dahulu menjaga kekuatan batin agar tetap kokoh. Karena bencana lahiriah seringkali hanya cerminan dari bencana batin yang terjadi terlebih dahulu. Mengenal bencana yang tak terlihat berarti membuka pintu kesadaran yang lebih luas tentang betapa halus dan rapuhnya kehidupan spiritual kita. Bencana ini tidak bisa diatasi dengan cara-cara biasa. Bukan dengan kekuatan fisik atau harta, tapi dengan amalan hati yang lembut dan penuh ketulusan. Kunci untuk menolaknya terletak pada penguatan ruhani, menjaga kedekatan kepada Allah melalui zikir, doa, dan perbuatan baik yang tulus. Ketika jiwa terhubung dengan Sang Pencipta, maka cahayanya akan menyinari setiap sudut gelap yang mengancam, menolak masuknya bencana yang belum sempat terlihat oleh mata manusia. Maka dalam perjalanan yang akan kita lalui bersama ini, marilah kita membuka mata hati, memperdalam kesadaran, dan mulai belajar menjaga diri dari bahaya yang tak tampak, yang sering kita abaikan. Karena sebenarnya sebelum bencana yang besar datang menghantam, sudah ada tanda-tanda halus yang bisa kita baca. Tanda yang hanya mampu ditangkap oleh jiwa yang sadar dan siap menjaga dirinya. Semoga bab ini menjadi awal pembuka hati dan pikiran kita
untuk melihat dunia tidak hanya dengan penglihatan biasa, tapi juga dengan mata batin yang mampu menolak bencana yang tak terlihat, dengan amalan yang diwariskan para wali. Bab 2, ilmu para wali tidak diperoleh oleh akal biasa. Ada sebuah hikmah halus yang selalu dijaga rapat-rapat oleh para kekasih Allah, bahwa ilmu yang mereka miliki tidak diperoleh melalui bacaan, logika, atau pelatihan sebagaimana yang biasa kita temui dalam pendidikan duniawi. Ia tidak dapat ditulis secara sempurna dalam buku, tidak pula dapat diajarkan dengan presentasi atau ceramah. Ilmu para wali adalah cahaya yang diturunkan langsung ke dalam hati mereka yang telah dibersihkan oleh kejujuran, oleh pengabdian, oleh pengorbanan yang sunyi. Maka ketika seorang wali berbicara, kata-katanya mungkin sederhana, tapi mampu menembus kedalaman ruh. Karena yang berbicara bukan sekadar lisan, melainkan cahaya dari batin yang telah bersatu dengan kehendak Allah. Bagi para wali, ilmu bukan tujuan. Ia adalah akibat dari kedekatan yang tulus dengan Tuhan. Mereka tidak mencari keistimewaan, tidak pula meminta diberikan karamah. Mereka hanya ingin Allah mencintai mereka. Dan karena cintanya itulah, ilmu-ilmu langit diturunkan ke dalam dada mereka, laksana hujan rahmat yang membasahi tanah yang telah siap menerima. Maka jangan heran bila seorang wali bisa mengetahui apa yang tersembunyi, bisa merasakan bahaya sebelum datang, atau bisa mencegah musibah dengan satu kalimat istighfar dalam sujud panjangnya. Itu bukan karena ia istimewa, tapi karena hatinya telah menjadi cermin kehendak Tuhan, jernih dan bersih dari kepentingan pribadi. Apa yang membedakan ilmu para wali dari ilmu biasa adalah sumbernya. Bukan dari hafalan, tetapi dari penyaksian. Mereka menyaksikan kebesaran Allah dalam setiap helaan napas, dalam setiap daun yang gugur, dalam setiap peristiwa yang tampak biasa di mata manusia awam. Mereka melihat dunia dengan mata yang dibersihkan oleh tangis malam, dengan jiwa yang lelah karena terlalu banyak merindukan Tuhannya. Dari situlah ilmu itu lahir, dari rindu yang tidak pernah padam. Dan karena sumbernya begitu suci, ilmu mereka tidak bisa didekati oleh hati yang masih kotor oleh cinta dunia, apalagi oleh akal yang sibuk membandingkan dan menilai. Dalam sejarah para wali, tidak sedikit yang dianggap aneh, bahkan gila oleh masyarakatnya. Itu karena apa yang mereka ketahui tidak bisa dipahami oleh logika biasa. Seorang wali bisa memilih diam selama puluhan tahun, dan hanya dengan diamnya itu, ia telah mencegah bencana dari jatuh ke tanah tempat ia tinggal. Seorang wali bisa menahan lapar selama berminggu-minggu, dan ternyata itulah yang menyebabkan hujan turun di daerahnya. Hal-hal semacam ini tidak akan masuk ke dalam kurikulum akademik, karena ilmu para wali bukan untuk disusun sebagai teori, tapi untuk dihidupkan di dalam jiwa yang penuh kepasrahan dan tawakal. Maka jika engkau ingin menempuh jalan ini, jalan yang ditempuh para wali, jangan berharap akan segera mengerti. Jangan berharap akan segera diberi. Sebaliknya, bersiaplah untuk dibersihkan, diuji, bahkan dihancurkan seluruh kepalsuan yang selama ini engkau bangun dalam dirimu. Karena hanya setelah engkau tidak lagi memiliki apapun untuk dibanggakan, barulah cahaya itu datang. Dan bila Allah berkehendak mengizinkanmu memahami sedikit saja dari ilmu para wali, maka engkau akan mulai merasakan bahwa dunia ini bukanlah seperti yang selama ini engkau sangka. Ia lebih dalam, lebih halus dan lebih penuh rahasia dari apapun yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Bab 3. Zikir sebagai perisai ruhani. Pernahkah engkau merasa di suatu malam yang sepi, tubuhmu sehat, rumahmu tenang, namun hatimu terasa hampa? Seperti ada sesuatu yang tertinggal jauh di belakang yang belum kau temukan? Itulah panggilan halus dari ruhmu yang mulai kehausan. Bukan karena kurang makan, bukan karena lelah bekerja, tapi karena ia terlalu lama tidak diingatkan pada asalnya. Dan disinilah letak zikir, bukan sekadar lafaz di lisan, tetapi pertemuan kembali antara ruh dan Sang Pencipta. Ia adalah pelukan lembut dari langit kepada jiwa yang sedang tersesat dalam hiruk-pikuk dunia. Para wali tahu betul bahwa zikir bukan aktivitas, melainkan kebutuhan ruhani yang jika ditinggalkan, akan membuka celah bagi bencana tak terlihat, menyusup masuk tanpa permisi. Banyak orang mengira bahwa zikir hanya amalan sunnah, sesuatu yang boleh dilakukan jika sempat.
Tapi para wali memandangnya sebagai benteng utama. Setiap lafaz, la ilaha illallah, setiap hela nafas yang membawa Allah, Allah, adalah pagar gaib yang dibangun perlahan di sekeliling hati dan rumah. Ketika zikir dilantunkan secara terus-menerus dengan hati yang sadar, maka akan terbentuk medan cahaya yang membuat jin jahat, energi negatif, bahkan aura keputusasaan sekalipun tidak bisa mendekat. Dan disinilah keajaiban itu terjadi. Rumah yang semula penuh keributan menjadi damai. Anak-anak yang tadinya keras kepala mulai lunak. Rezeki yang semula tersendat mulai mengalir, bukan karena zikir membawa uang, tapi karena zikir mengundang rahmat. Para wali menjadikan zikir sebagai napas mereka. Dalam diam mereka berzikir, dalam tidur pun hati mereka masih bergetar menyebut nama Allah. Bukan karena mereka mengejar pahala semata, tapi karena mereka tidak bisa hidup tanpanya. Seperti ikan yang tidak bisa hidup tanpa air, begitulah ruh mereka terhadap zikir. Mereka tahu bahwa dunia ini terlalu gelap, terlalu banyak energi liar yang berkeliaran, terlalu banyak niat buruk yang tak kasat mata, dan hanya zikir yang bisa menjadikan mereka tetap jernih di tengah kegelapan itu. Mereka tidak menciptakan kekuatan dari dalam diri, tetapi mereka sambungkan dirinya ke sumber segala kekuatan. Asma Allah yang hidup, yang tidak pernah tidur. Ada adab dalam berzikir yang selalu dijaga oleh para wali. Mereka tidak berzikir sambil bercanda, tidak pula sambil rebahan atau dalam keadaan najis. Mereka memperindah tempatnya, memperhalus suaranya, dan mengkondisikan hati agar benar-benar hadir. Sebab mereka sadar, ketika seseorang berzikir, ia sedang mengetuk pintu langit. Dan pintu itu tidak akan terbuka bagi hati yang main-main. Mereka berzikir dengan khidmat seperti seorang hamba yang sedang menghadap raja. Maka tidak mengherankan jika zikir mereka menjadi penjaga bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh kampung dan kaum di sekelilingnya. Zikir yang lahir dari adab akan naik sebagai cahaya dan turun sebagai perlindungan. Bila engkau merasa hidupmu berat, padahal segala urusan lahir terlihat baik, mungkin engkau sedang terpapar bencana yang tak terlihat. Maka kembalilah pada zikir. Jangan tunggu merasa tenang untuk berzikir, karena justru zikir itulah yang akan menenangkan. Mulailah dengan pelan, dengan lafaz yang kau fahami, dengan hati yang jujur. Tidak perlu 1000 kali, cukup 1 kalimat. Bila sungguh-sungguh akan lebih kuat dari ribuan lafaz yang dilafazkan dengan hati kosong. Dan pelan-pelan, engkau akan merasakan bahwa zikir bukan sekadar amalan. Ia adalah tameng. Ia adalah penjaga, ia adalah cahaya yang menolak datangnya bencana, bahkan sebelum bencana itu sadar bahwa ia sedang menuju dirimu. Bab 4. Tanda-tanda bencana sebelum ia menampakkan diri. Setiap kejadian besar selalu diawali oleh getaran kecil, seperti gempa bumi yang mendahului letusan gunung, seperti angin lembut sebelum badai datang menggulung. Begitu pula bencana yang tak terlihat. Ia tak pernah langsung menjelma menjadi kehancuran. Ia mendekat dengan sangat pelan, dengan isyarat-isyarat halus yang hanya bisa dibaca oleh hati yang jernih. Para wali karena kejernihan hatinya mampu merasakan tanda-tanda itu bahkan dari kejauhan. Mereka tidak menunggu huru-hara datang. Mereka membaca perubahan angin spiritual, perubahan getar pada wajah bumi, dan kegelisahan diam yang menyelimuti ruang. Di saat banyak orang mengabaikan, para wali sudah mulai memperbanyak sujud dan menangis dalam doa mereka. Bencana batin seperti keretakan dalam keluarga, lenyapnya keberkahan, atau datangnya ujian hidup yang beruntun, seringkali diawali dari kelalaian-kelalaian kecil. Zikir yang ditinggalkan, sedekah yang ditunda, salat yang dikerjakan tergesa-gesa, amarah yang dibiarkan mengakar. Semua ini adalah undangan halus yang membuka jalan bagi bencana tak terlihat. Wali-wali Allah memperhatikan hal-hal kecil ini karena mereka tahu bahwa yang kecil bisa menjadi celah besar bila tidak segera diperbaiki. Mereka mengajarkan kita untuk tidak menunggu dunia berteriak, tapi peka terhadap bisikan yang mengganggu kesadaran. Karena pada hakikatnya, setiap bencana adalah jawaban atas sesuatu yang telah lebih dulu diabaikan. Ada saat di mana langit terasa lebih berat, bumi terasa tidak ramah, dan hati seolah terus dirundung gelisah padahal tidak ada sebab yang jelas. Inilah tanda-tanda halus bahwa alam pun sedang memberi sinyal.
Para wali membaca alam seperti membaca mushaf. Mereka tahu bahwa daun yang gugur tanpa angin pun bisa menjadi tanda bahwa sedang ada yang tidak seimbang. Mereka tidak menganggap kebetulan sebagai kebetulan. Mereka tahu bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, mengandung pesan. Maka ketika mereka melihat anak-anak mulai sulit mendengar nasihat, masjid mulai sepi, atau hujan turun tanpa berkah, mereka tahu ada sesuatu yang harus segera diperbaiki sebelum bencana itu berubah menjadi nyata. Bencana juga bisa terasa dalam bentuk energi. Di rumah yang semula nyaman, tiba-tiba muncul rasa berat yang tak dapat dijelaskan. Anak-anak lebih mudah marah. Rezeki yang dulunya lapang mulai terasa seret. Mimpi-mimpi menjadi gelap dan suara hati mulai kacau. Ini bukan semata-mata masalah psikologis. Ini adalah isyarat spiritual. Para wali tidak meremehkan mimpi buruk. Mereka tidak mengabaikan rasa resah yang datang tanpa sebab. Sebab mereka tahu, ruh kita jauh lebih peka daripada tubuh kita. Dan ketika ruh sudah mulai gelisah, itu berarti ada sesuatu dari alam tak terlihat yang sedang mencoba masuk. Dan jika tidak segera dihadang dengan amalan, zikir dan taubat, maka ia akan menampakkan dirinya sebagai bencana nyata. Wahai jiwa yang tenang, dengarkanlah suara halus dari sekitarmu. Alam selalu berbicara, hati selalu memberi sinyal. Bencana tidak datang tanpa peringatan. Ia hanya tampak mendadak bagi mereka yang lalai membaca tanda. Maka belajarlah untuk hening, untuk mendengar suara batin, untuk memperhatikan gerak alam. Karena dari kepekaan inilah, engkau bisa mulai menolak bencana, bahkan sebelum ia terbentuk. Dan disitulah letak rahasia para wali. Bukan mereka yang menantang badai, tetapi mereka yang sudah berlindung sebelum awan gelap menampakkan diri. Ani bab 5, wali Allah tidak menunggu bencana, mereka mencegahnya dengan rahmat. Ada satu keistimewaan para wali yang jarang disadari manusia kebanyakan. Mereka tidak menunggu bencana datang untuk mulai bergerak. Mereka tidak sibuk menyiapkan pertahanan setelah musibah terjadi. Sebaliknya mereka membaca rahasia waktu dengan hati yang terjaga. Dan dari sana mereka menyambut ancaman dengan kelembutan, bukan kepanikan. Karena mereka tahu, bencana yang dicegah dengan doa lebih ringan daripada yang harus ditanggung dengan tangis. Bagi mereka, setiap pagi adalah kesempatan menolak bala, dan setiap malam adalah medan sunyi untuk menghadap Allah dan memohon perlindungan bukan hanya bagi diri mereka, tetapi bagi seluruh umat, bahkan bagi makhluk yang tak mereka kenal. Rahasia ini sangat halus, karena dalam diamnya, para wali menanggung banyak hal yang seharusnya menimpa kita. Dalam sunyinya, mereka menyebut nama kita dalam doa, walau kita tak pernah tahu. Dalam sujudnya, mereka menundukkan kepala lebih lama, karena mereka sedang menahan sesuatu yang tak tampak oleh mata awam. Wali tidak pernah berkata, "Lihat, aku telah menyelamatkan kalian." Justru mereka memilih tak dikenal, karena mereka tidak menginginkan pujian dari manusia. Cukuplah Allah yang mengetahui bahwa di suatu malam, dalam rintik hujan dan gelap yang pekat, ada seorang hambanya yang menggigil dalam doa, memohon agar bencana tak jadi diturunkan pada sebuah negeri yang mulai lupa arah. Pencegahan yang dilakukan para wali bukan dengan kekuatan fisik, bukan pula dengan strategi manusiawi. Mereka memperbanyak sedekah dalam diam. Mereka memaafkan orang yang menyakiti mereka. Mereka menyambung silaturahim yang sudah lama putus. Tindakan-tindakan ini tampak sederhana, namun bagi langit, itu adalah amalan yang mengguncangkan takdir. Karena Allah lebih menyukai pemaaf daripada pendendam, dan lebih menghargai ketulusan daripada keberanian yang kosong. Maka para wali selalu bertindak berdasarkan rahmat. Mereka tidak menantang bala dengan kesombongan spiritual, tetapi mereka merendahkan diri lebih dalam, agar Allah menahan kemurkaannya demi kelembutan mereka. Kadang, saat kita melihat sebuah negeri tetap aman, padahal masyarakatnya mulai banyak melanggar batas, kita lupa bertanya, siapa yang sedang menahannya? Mungkin bukan kita, mungkin bukan para pemimpin, mungkin ada satu wali yang tidak kita kenal, yang setiap hari menangis dalam doanya, memohon agar Allah tidak mengazab kaumnya, meski banyak di antara mereka yang kufur nikmat. Inilah rahasia yang jarang diketahui, bahwa dunia ini belum runtuh bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena masih ada hamba-hamba yang dirahmati, yang memohon dengan penuh cinta kepada Rabb mereka, agar dia menahan murkanya. Dan selama mereka masih ada,
bencana yang tak terlihat akan terus terhalang di balik dinding doa yang tak pernah putus. Maka jika engkau ingin ikut mencegah bencana, jangan tunggu jadi wali. Mulailah dengan menjadi hamba yang lemah lembut. Perbanyak doa untuk orang lain, maafkan lebih cepat, sembunyikan sedekahmu, hadirkan rahmat dalam tutur katamu. Karena bisa jadi satu kebaikan kecil yang kau lakukan dengan tulus hari ini menjadi sebab tertundanya bencana bagi banyak orang. Dan itulah jalan para wali. Mereka mencegah bencana dengan kasih, bukan dengan kebencian. Mereka menolak bala dengan rahmat, bukan dengan kekerasan. Dan engkau pun, bila ikhlas mengikuti jejaknya, bisa menjadi bagian dari barisan sunyi yang menjaga dunia ini tetap utuh. Bab 6. Amalan khusus para wali untuk menolak bencana halus. Tidak semua amalan memiliki kekuatan yang sama. Ada amalan yang mengangkat derajat, ada pula yang membuka pintu rezeki, namun ada pula amalan yang diturunkan khusus sebagai perisai untuk menolak bencana yang datang tanpa bentuk, tanpa suara, tanpa sebab yang jelas. Para wali dalam kesendiriannya mewarisi jenis amalan ini dari jalur yang tak terlihat oleh akal biasa. Bukan dari kitab yang banyak dicetak, bukan pula dari guru yang banyak dikenal, tetapi melalui ilham yang lembut, melalui petunjuk dalam mimpi, atau dari sanad ruhani yang tersambung hingga ke para nabi. Mereka tidak menyebut amalan ini dengan nama-nama megah. Sebaliknya, mereka mengajarkannya dengan tenang, seperti rahasia yang hanya akan dibuka pada hati yang telah siap menanggungnya. Salah satu amalan itu adalah istighfar, bukan sekadar sebagai permintaan ampun, tapi sebagai penolak bala. Para wali tidak hanya mengucapkannya 100 atau 1000 kali. Mereka menghembuskan istighfar ke dalam udara, menyisipkannya dalam napas mereka, bahkan menghadirkannya dalam diam. Karena mereka tahu, setiap bencana memiliki akar, dosa-dosa kecil yang kita anggap biasa. Maka mereka menjadikan istighfar sebagai penyapu jalur ruhani, membersihkan ruang antara langit dan bumi, agar tidak ada beban dosa yang menghalangi turunnya rahmat dan perlindungan. Mereka meyakini satu istighfar yang benar-benar keluar dari hati yang hancur bisa menahan murka yang siap mencairkan dunia. Amalan berikutnya adalah solawat, yang bagi para wali bukan hanya pujian kepada Nabi Muhammad, tapi juga pintu keselamatan dunia. Dalam setiap solawat yang mereka lantunkan, ada getaran cinta yang tidak bisa ditiru oleh mereka yang hanya mengejar pahala. Para wali bersyalawat bukan karena rutinitas, tapi karena rindu. Dan dari kerinduan itu, terbentuklah medan cahaya yang begitu kuat, sehingga banyak energi negatif dan bala yang tertahan hanya karena kehadiran satu orang yang bersyalawat dengan hati yang mencintai. Mereka tahu, selama umat ini bersyalawat, bencana tidak akan semudah itu datang. Karena siapa yang mencintai Rasulullah dengan tulus, akan dicintai oleh langit. Dan siapa yang dicintai oleh langit, akan dijaga oleh bumi. Ada pula amalan rahasia yang jarang diketahui, yaitu doa dalam keadaan tidak diketahui orang. Para wali menyembunyikan doanya dari telinga siapapun. Mereka tidak menengadahkan tangan saat banyak mata memandang, tapi memilih pojok yang sepi, waktu yang hening, dan kalimat yang tidak dibuat-buat. Doa-doa semacam ini, meski pendek dan sederhana, memiliki bobot yang jauh lebih berat di sisi Allah. Sebab ia lahir dari hati yang tidak ingin dipuji, yang tidak butuh pengakuan, hanya ingin didengar olehnya. Mereka tahu, doa yang paling kuat adalah doa yang tidak diumumkan. Karena ia bersih dari niat dunia, dan murni mengalir dari ketulusan jiwa. Dan satu lagi amalan yang tak boleh dilupakan, menjaga wudhu sepanjang hari. Para wali tidak pernah membiarkan tubuh mereka dalam keadaan tidak suci. Bukan karena fanatik pada aturan lahiriah, tapi karena mereka tahu bencana halus datang melalui celah kelemahan spiritual. Dan wudhu adalah pagar pertama dari cahaya. Selama mereka dalam keadaan wudhu, ruh mereka terhubung dengan langit. Pikiran mereka lebih jernih, hati mereka lebih kokoh. Mereka bisa membedakan mana bisikan dan mana ilham. Maka menjaga wudhu bagi para wali bukan sekadar ibadah, tapi bagian dari strategi perlindungan gaib yang sangat dalam. Engkau mungkin tidak bisa langsung mengamalkan semuanya, tapi mulailah dari yang ringan. Istighfar sebelum tidur, solawat ketika menunggu, wudhu setiap selesai buang air,
dan doa pendek yang kau bisikkan ketika sendiri. Jangan menunggu menjadi wali untuk mengamalkannya. Justru amalan inilah yang akan membuka jalan menuju kedekatan dengan Allah. Dan ketika engkau mulai menjaganya dengan istiqomah, engkau akan mulai merasakan bahwa sesuatu dalam dirimu berubah. Hatimu lebih tenang, rumahmu lebih damai. Dan yang paling penting, engkau mulai menjadi bagian dari penjaga bumi, yang menolak bencana tidak dengan kekuatan, tapi dengan cinta dan amalan yang tersembunyi. Bab 7. Menjaga waktu mustajab, rahasia wali dalam menutup celah bencana. Waktu bukan hanya hitungan jam dan menit. Dalam pandangan para wali, waktu adalah makhluk yang hidup, yang membawa rahmat, sekaligus bisa menjadi pembuka bala. Setiap detik yang berlalu menyimpan kemungkinan, dan di antara waktu-waktu itu, ada yang sangat bernilai. Waktu-waktu mustajab, yang apabila dijaga dan diisi dengan amal, akan menjadi tembok tak terlihat yang menghalangi datangnya bencana. Tapi jika ia dibiarkan kosong, bahkan dilalaikan, maka celah itu akan terbuka. Para wali mengenali waktu bukan sekadar sebagai rutinitas harian, tapi sebagai gerbang spiritual yang harus dijaga, dirawat, dan disucikan dengan amalan. Disinilah rahasia mereka menjaga bumi dengan ketenangan, bukan kegaduhan. Waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu paling mereka cintai. Di saat dunia diam dan suara makhluk nyaris tak terdengar, mereka bangkit dalam sunyi, membasuh wajahnya dengan air wudhu, lalu menunduk dalam sujud yang lama. Mereka tidak banyak berkata, kadang hanya tangis lirih, kadang hanya bisikan pendek, ampuni kami, ya Rabb, lindungi kami. Tapi justru disitulah kekuatan itu lahir. Di saat kebanyakan orang sedang tertidur lelap, mereka menjadi tiang doa yang menyangga langit agar murka tidak turun ke bumi. Waktu ini adalah waktu para kekasih Allah, dan barang siapa yang ikut bangun dalam keheningan itu, niscaya akan ikut dalam lingkaran perlindungan mereka. Selain itu, mereka sangat menjaga waktu antara azan dan iqamah. Bagi sebagian orang, waktu itu diisi dengan obrolan ringan atau hanya menunggu imam. Tapi para wali memperlakukannya seperti permata yang jatuh ke tanah. Mereka gunakan untuk berdoa dengan khusyuk, meminta agar dosa-dosa yang dilakukan sebelum salat tidak menjadi jalan bagi bala masuk. Mereka tahu doa di waktu itu tidak tertolak. Maka setiap hari, 5 kali dalam sehari, mereka menjaga celah langit tetap terbuka agar rahmat terus mengalir dan agar bencana yang mengintai tidak punya ruang untuk mendekat. Waktu setelah Ashar menjelang maghrib juga sangat mereka perhatikan, karena di antara waktu-waktu itu ada semacam kelelahan spiritual yang seringkali membuat manusia lengah. Banyak fitnah dan kekacauan justru berawal dari kelemahan hati di waktu-waktu tersebut. Maka para wali tidak banyak berbicara setelah Ashar. Mereka memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, atau sekadar duduk merenung dalam diam. Mereka menutup pintu rumah, menenangkan pikiran, dan menghadirkan Allah dalam kesadaran. Karena mereka tahu, di waktu yang tampak biasa itu, bisa saja takdir berubah arah, dan hanya hati yang tenanglah yang mampu menolaknya. Dan tentu saja, mereka sangat menjaga waktu Jumat, terutama antara khutbah dan doa menjelang maghrib. Hari Jumat bukan sekadar hari raya mingguan. Ia adalah hari di mana langit terbuka lebih lebar. Maka para wali menyiapkan diri jauh sebelum hari itu tiba. Mereka membersihkan hati, memperbaiki niat, dan mengisi hari itu dengan amalan yang ringan, tapi konsisten, sholawat, sedekah, dan mendoakan umat. Mereka tidak sekadar menunggu waktu-waktu mustajab itu datang. Mereka menyambutnya dengan cinta, karena mereka tahu di waktu-waktu itu Allah memberi kesempatan kepada umatnya untuk menolak bencana tanpa harus mengalami derita. Wahai saudaraku, waktu adalah rahmat yang terus berjalan, dan bila engkau mampu mengenali detik-detik yang dicintai langit, maka engkau akan mampu membentengi dirimu, keluargamu, dan bahkan negerimu dari bencana yang tak terlihat. Tak perlu menunggu menjadi wali, cukup mulai dengan menghormati waktu. Heningkan hatimu saat azan berkumandang. Bangkitlah meski hanya sebentar di sepertiga malam. Basahilah sore hari dengan istighfar. Sungguh, menjaga waktu adalah menjaga takdir. Dan siapa yang menjaga takdir dengan doa,
akan dijaga oleh Allah dari segala bencana, meski bencana itu tak pernah terlihat oleh mata. Bab 8. Sedekah rahasia, perisai sunyi yang membalikkan takdir buruk. Ada satu amalan yang begitu ringan secara lahir, tapi dahsyat kekuatannya di alam yang tak kasat mata. Ia bukan doa panjang, bukan zikir ribuan kali, bukan puasa atau sujud yang lama. Ia adalah sedekah yang dirahasiakan, sekecil apapun nilainya, selama ia dibungkus keikhlasan dan dipersembahkan hanya kepada Allah. Para wali memegang erat amalan ini seperti memegang permata yang tak ternilai. Mereka tahu, sedekah yang tersembunyi adalah senjata sunyi untuk membalikkan takdir, menunda musibah, dan meredam bencana yang sudah menggantung di langit. Tak banyak bicara, tak perlu diumumkan. Cukup Allah yang tahu, cukup langit yang mencatat, dan cukup bumi yang menyaksikan getar keikhlasan itu menyebar sebagai rahmat. Sedekah yang dirahasiakan bukanlah tentang jumlah. Seorang wali bisa saja hanya memberikan sepotong roti, sebutir kurma, atau sisa uang kecil di sakunya. Tapi saat itu ia berikan dengan hati yang penuh cinta kepada makhluk Allah, tanpa mengharap kembali, tanpa merasa lebih tinggi, maka sedekah itu berubah menjadi cahaya. Ia terbang melintasi hijab, melintasi langit pertama, kedua, hingga ia dibalas dengan sesuatu yang jauh lebih besar, perlindungan dari takdir yang buruk. Kadang sedekah itu mencegah penyakit yang belum muncul. Kadang ia menahan fitnah yang hampir menyentuh keluarga. Kadang pula ia menyelamatkan negeri tanpa satu pun tahu bahwa penyebabnya adalah satu orang yang bersedekah dalam diam. Para wali tidak menyukai sorotan. Mereka tidak ingin dikenal sebagai dermawan. Maka mereka sering menitipkan sedekah melalui tangan orang lain, atau mereka sembunyikan dalam kantong-kantong malam, meletakkannya di tempat yang sunyi, atau langsung memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa memperlihatkan wajah. Mereka menghindari ucapan terima kasih, karena yang mereka cari bukan ucapan manusia, tetapi penghapusan takdir buruk yang sedang menanti di ujung hari. Dalam catatan langit, amalan yang disembunyikan memiliki kedudukan khusus. Ia tidak hanya membersihkan harta, ia membersihkan jalan hidup. Maka para wali menjadikan sedekah sebagai bagian dari rutinitas spiritual harian mereka, seperti nafas yang tak boleh putus. Penting untuk dipahami, sedekah yang paling kuat bukan hanya yang diberikan saat lapang, tetapi justru yang diberikan saat terasa berat, saat kebutuhan sendiri belum terpenuhi, saat dompet sedang sempit, saat hati sedang terluka, namun tetap mengulurkan sesuatu kepada orang lain. Disitulah titik paling dalam dari kekuatan sedekah. Para wali sering berkata, berikan sesuatu sebelum engkau benar-benar membutuhkannya. Karena kelak, saat engkau tak punya siapa-siapa, Allah akan membalas dengan cara yang tak pernah kau duga. Sedekah seperti itu, walau tampak sederhana, bisa menjadi sebab tertolaknya bencana besar yang bahkan belum diberitakan. Maka, wahai jiwa yang merindu keselamatan, jangan remehkan sedekahmu, meski hanya receh. Jangan tunda keikhlasan, meski hanya sesaat. Sedekah rahasia adalah perisai sunyi yang disukai oleh para wali, karena ia tidak bersuara, namun mampu mengguncang langit dan bumi. Jika engkau ingin ikut serta dalam barisan penjaga bumi, mulailah dengan memberi sesuatu kepada orang yang lebih membutuhkan darimu. Dan lupakan bahwa engkau pernah memberi. Biarkan Allah saja yang mencatat, dan biarkan rahmatnya menjadi benteng yang menolak bala yang belum engkau lihat. Sebab banyak bencana besar telah ditunda, hanya karena satu tangan kecil yang memberi dalam diam. Bab 9. Hati yang disucikan, agar tidak menjadi magnet bagi bencana. Tahukah engkau bahwa tak semua bencana datang dari luar? Ada kalanya bencana itu ditarik oleh hati kita sendiri. Ibarat magnet, hati yang kotor bisa menarik kesulitan. Hati yang dipenuhi iri, dengki, sombong, dan dendam, tanpa disadari, menjadi pusat tarik yang memanggil berbagai bentuk bala, baik yang tampak maupun yang halus. Para wali sangat menyadari kenyataan ini, maka mereka tidak hanya memperhatikan amalan luar, tapi lebih tekun lagi menjaga kebersihan dalam. Mereka menganggap hati seperti wadah suci yang harus dijaga dari segala kotoran batin, karena bila tidak, ia bisa menjadi sebab musibah datang, meski dari arah yang tak disangka.
Penyucian hati bukanlah hal yang instan. Ia tidak cukup hanya dengan zikir bibir atau sekadar merasa sudah baik. Hati harus disikat dari kebiasaan menghakimi orang lain, dari mudahnya merasa benar sendiri, dari menyimpan luka lalu menjadikannya racun batin. Para wali menjalani ini dengan sabar. Mereka banyak diam, bukan karena tidak tahu bicara, tapi karena mereka tahu satu kalimat yang keluar dari hati yang tidak bersih bisa menjerat seseorang pada takdir buruk. Mereka lebih memilih menangis di hadapan Allah daripada mencaci sesama manusia. Mereka tidak sibuk mencari aib, tapi sibuk menyapu cermin hatinya sendiri, agar cahaya Allah bisa singgah tanpa terhalang debu. Salah satu cara paling dalam yang mereka lakukan adalah memaafkan bahkan sebelum diminta. Karena mereka percaya, menyimpan dendam adalah seperti menyimpan api dalam dada. Ia membakar diam-diam dan akhirnya memanggil bencana ke dalam rumah sendiri. Maka mereka tidak menunggu permintaan maaf. Mereka memaafkan terlebih dahulu. Bahkan mereka mendoakan orang yang menyakitinya. Bukan karena lemah, tapi karena mereka tahu bencana seringkali datang bukan dari luar, melainkan dari dalam hati yang tidak mau lapang. Dan hati yang lapang, yang telah dilepas dari belenggu luka, menjadi ruang terbaik bagi pelindungan Allah turun dengan tenang. Para wali juga sangat menjaga niat karena niat adalah akar dari segalanya. Sebelum berbicara, sebelum beramal, sebelum menulis, sebelum memberi, mereka merenungi niatnya terlebih dahulu. Bila niatnya untuk pamer atau sekadar mencari pujian, mereka urungkan. Karena mereka tahu, amal dengan niat yang rusak tidak hanya sia-sia, tapi bisa menjadi pintu celaka. Maka mereka membiasakan diri untuk memperbaiki niat secara berkala. Di setiap malam mereka mengevaluasi dirinya, bertanya kepada hati, apakah aku telah menjadikan Allah sebagai tujuan, atau hanya ingin dilihat manusia? Inilah cara mereka menjaga hatinya tetap ringan, agar tidak menjadi beban bagi takdir, dan agar tidak menarik bencana ke dalam hidup. Saudaraku, jika engkau ingin terhindar dari bencana yang tak terlihat, jangan hanya sibuk melihat keluar. Lihatlah ke dalam dirimu. Bersihkan hatimu dari hal-hal yang tak perlu. Kurangi prasangka, ringankan lidah dari mengeluh, dan latih dirimu untuk bersyukur, bahkan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginanmu. Karena hati yang bersih bukan hanya tempat singgahnya rahmat, tapi juga dinding yang kokoh bagi bencana. Dan sesungguhnya, dalam setiap hati yang tulus, Allah menitipkan kekuatan luar biasa untuk mengubah takdir. Maka sucikanlah ia, agar engkau tidak hanya selamat dari bencana, tapi juga menjadi cahaya bagi yang lain, seperti para wali yang doanya menjadi naungan bagi seluruh semesta. Bab 10. Menolak bencana dengan cinta. Warisan rahasia para wali. Banyak yang mengira bahwa kekuatan untuk menolak bencana berasal dari ilmu yang tinggi atau ibadah yang berat, tapi para wali dalam ketenangan mereka mengajarkan sesuatu yang jauh lebih halus, bahwa cinta adalah inti dari segala perlindungan. Bukan cinta yang dangkal atau penuh syarat, tapi cinta yang bersumber dari kasih ilahi. Cinta yang mengalir dalam diam, yang memancar dari hati yang penuh kasih pada sesama, pada bumi, dan pada semua makhluk Allah. Di balik semua amalan mereka, istighfar, solawat, sedekah, tahajud, keikhlasan, semuanya bersumber dari satu akar yang sama, cinta. Tanpa cinta, amalan hanyalah gerakan kering. Tapi dengan cinta, sebutir zikir bisa mengguncang langit. Para wali tidak hanya beribadah karena takut pada neraka atau berharap surga. Mereka beribadah karena mereka mencintai Allah. Dan karena cinta itulah, mereka ingin bumi ini aman, manusia tidak terluka, dan tak ada makhluk yang menanggung beban bencana yang datang tiba-tiba. Cinta mereka adalah perisai. Mereka rela menanggung rasa lelah dalam tahajud, bukan untuk diri sendiri, tapi agar umat ini dijaga. Mereka menangis dalam doa, bukan karena kesedihan pribadi, tapi karena melihat dunia yang semakin jauh dari kasih. Dan karena cinta yang seperti inilah, Allah menjadikan mereka sebagai sebab tertundanya murka. Karena siapa yang mencintai sesama karena Allah, maka Allah akan mencintainya. Dan siapa yang dicintainya akan menjadi pelindung bagi sekelilingnya. Mereka tidak memilih untuk menjadi wali. Mereka hanya memilih untuk mencintai Allah sepenuhnya.
dan menjalani hidup dengan penuh belas kasih. Mereka memandang orang lain dengan rahmat, bukan dengan hukum. Mereka mendoakan orang yang mencacinya. Mereka membantu orang yang mencuriga mereka. Mereka tidak sibuk mencela dunia, tapi diam-diam menahan dunia dari kehancuran lewat hati yang bersih. Bahkan jika orang tak pernah tahu nama mereka, langit mengenal mereka dengan sangat baik. Karena cinta mereka bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menjadi cahaya yang diam-diam menolak badai, menahan longsor takdir, dan memeluk dunia yang sedang sakit. Dan engkau pun, jika kau memilih jalan ini, bisa menjadi bagian dari penjaga bumi. Tidak perlu dikenal, tidak perlu disebut wali, cukup dengan mencintai dengan tulus. Cukup dengan mendoakan orang lain secara diam-diam. Cukup dengan menghilangkan dendam dari dadamu. Cukup dengan menangis untuk umat yang tertidur dalam kelalaian. Karena hari ini, dunia tidak kekurangan ahli ilmu, tapi kekurangan orang yang mencintai karena Allah. Kekurangan orang yang ingin melihat bumi selamat, bukan karena takut rugi, tapi karena tidak ingin makhluk lain tersakiti. Itulah warisan para wali, dan warisan itu kini menunggu untuk kau jaga dalam hidupmu sendiri. Wahai jiwa yang mendengar, jika engkau ingin menolak bencana yang tak terlihat, jangan hanya menghafal amalan, tapi bukalah hatimu untuk cinta yang luas. Cinta yang memaafkan, cinta yang mendoakan, cinta yang melindungi meski diam. Itulah kunci sejati, dan bila cinta itu telah hidup dalam dirimu, maka engkau tak hanya akan selamat dari bencana, engkau akan menjadi penyebab keselamatan bagi banyak hati yang bahkan tidak pernah mengenal namamu. Dan itulah puncak dari amal para wali, mencintai tanpa nama, melindungi tanpa suara, memberi tanpa pamrih, dan menjadi cahaya yang menolak segala gelap yang tak terlihat. Dan kini, perjalanan ini telah sampai pada ujungnya. Bukan karena kisah para wali telah selesai, tapi karena waktumu kini telah tiba. Telah engkau dengar satu demi satu kunci-kunci amalan yang mereka jaga. Telah engkau selami dalam-dalam bagaimana cinta, keikhlasan, dan rahasia dalam diam mampu menolak bencana yang tak terlihat. Maka ingatlah, bukan banyaknya ibadah yang menyelamatkan, tapi kedalaman hati saat melakukannya. Bukan lantangnya doa yang membuka langit, tapi lembutnya jiwa yang merendah di hadapannya. Di zaman yang semakin gaduh dan terburu-buru, jadilah satu di antara sedikit yang memilih hening, yang memilih sujud di malam yang sepi, memberi tanpa pamrih, dan mencintai tanpa harus dikenal. Sebab bumi ini, lebih dari yang kita tahu, masih dijaga oleh hati-hati yang tak terlihat. Dan mungkin, jika engkau mau, hatimu pun bisa menjadi salah satunya. Semoga cahaya ini tak berhenti di sini. Bawa ia pulang, tanam dalam hatimu, dan biarkan ia tumbuh menjadi perlindungan bagi semua yang kau cintai.